Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak dan Ibu, jamaah pengajian atau sosialisasi panduan fatwa tarjih yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim melalui ruang Zoom yang insya Allah tidak mengurangi kekhidmatan dan keseriusan kita untuk senantiasa memperdalam wawasan tentang metode fatwa tarjih, ya khususnya pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabiullah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan keberkahan salawat itu Allah berkenan memberikan keselamatan, melimpahkan keselamatan kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat, tabi'in dan tabi'in, sampai kepada kita umatnya yang istiqomah di dalam menjalankan sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai bersama-sama sosialisasi atau pelatihan secara daring tentang panduan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid yang insya Allah akan dirangkaikan dengan beberapa acara dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin menyampaikan susunan acara. Yang pertama itu yang adalah sambutan. Yang pertama dari yang terhormat Ustadz Dr. Haji Samsul Hidayat MAG. Kemudian nanti dikuatkan atau dikembangkan dengan amanat atau tausiah dari Ustadz Fattah Santoso MAG, Profesor Dr. Haji Abdul Fattah Santoso. Baik, kemudian nanti insya Allah acara inti adalah penyampaian sosialisasi tentang panduan fatwa. Perlu kami ingin garis bawahi beberapa latar belakang terkait dengan sosialisasi ini. Yang pertama adalah kegiatan ini adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dengan persiapan muswil tarjih yang insya Allah akan diselenggarakan. Tempatnya belum kita tentukan, tetapi waktunya ancar-ancarnya itu sekitar bulan Agustus, September, dan Oktober. Kita melihat di tiga waktu itu yang relatif agak longgar, karena kita akan membahas hal-hal yang relatif agak serius, karena sudah tidak dirangkaikan dengan rakerwil, sehingga kita berikhtiar untuk sejak awal mensosialisasikan tentang panduan fatwa tarjih Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, latar belakang yang kedua tentunya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang operasionalisasi manhaj atau metode istinbat hukum yang ditempuh oleh majelis tarjih pada umumnya, yang mungkin perlu kita upgrade, terutama istilah-istilah yang atau struktur fatwa yang mungkin belum pernah atau perlu kita diskusikan lebih dalam gitu, karena ada muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman gitu. Nah, alhamdulillah Ustadz Ruslan Faryadi sudah bergabung dengan kita di sela-sela kesibukan beliau. Maka mari kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ustadz kita Dr. Haji Samsul Hidayat MAG selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin
Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Abdul Fattah Santoso selaku Wakil Ketua BWM yang membidangi tarjih dan tajdid serta bidang-bidang yang lain yaitu hukum dan HAM. Ustadz Dr. Ruslan Faryadi dari Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustadz Dr. Isman selaku Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid BWM Jawa Tengah sekaligus Kaprodi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Bapak-bapak dari Majelis Tarjih dan Tajdid Wilayah dan juga Bapak-bapak dari Majelis Tarjih dan Tajdid PDM se-Jawa Tengah, ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah, wilayah Aisyah dan daerah Aisyah se-Jawa Tengah, serta para mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan semua peserta yang mengikuti pelatihan atau webinar pada malam hari ini tentang metode atau panduan penyusunan fatwa tarjih Muhammadiyah. Tentu baik jajaran majelis tarjih maupun para kader-kader muda Muhammadiyah yang terutama yang berada di Magister Hukum Ekonomi Syariah sangat penting untuk bisa mengikuti materi ini, yaitu bagaimana agar kita bisa memahami bagaimana berfatwa atau memberikan fatwa, baik fatwa itu diminta ya adanya istifta dari masyarakat atau warga Muhammadiyah khususnya, maupun ketika muncul berbagai persoalan yang mungkin perlu diberikan solusinya dalam bentuk fatwa. Meskipun fatwa ini memang tidak mengikat, baik bagi yang meminta fatwa maupun yang lainnya. Tidak, daya ikatnya mungkin agak berbeda dengan kalau misalnya putusan hukum atau qadha dan juga perundang-undangan. Akan tetapi fatwa ini juga penting ya, sebagai wawasan, sebagai acuan, sebagai pedoman juga bagi masyarakat pada umumnya di dalam menghadapi berbagai persoalan baru dalam bidang keagamaan khususnya. Tapi juga mungkin fatwa ini juga berkaitan dengan peribadatan yang sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi mungkin masalahnya ada unsur kebaharuannya sehingga masyarakat pada umumnya, masyarakat awam itu perlu memperoleh panduan jalan keluar menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Nah, Majelis Tarjih dan Tajdid itu melalui ketentuan yang dikeluarkan nomor 1 KTN I.1/B 2024 itu sudah mengeluarkan panduan penyusunan fatwa tarjih. Sehingga ini bisa juga menjadi acuan bagi para ulama dan kader tarjih khususnya di Jawa Tengah
baik di tingkat wilayah, di tingkat daerah, mungkin juga di tingkat cabang untuk bisa melakukan ifta ya, ketika ada permintaan fatwa atau ada masalah-masalah yang perlu dikeluarkan fatwanya, sehingga masyarakat memperoleh panduan, wawasan, acuan yang memadai minimal untuk tingkat lokal dulu ya. Nanti bisa dinaikkan dari cabang ke daerah, dari daerah sampai ke wilayah, sampai ke pusat bahkan. Nah, itu bisa antar daerah juga bisa membaca fatwa ya. Fatwanya PDM Majelis Tarjih PDM Wonogiri dibaca oleh Tarjih PDM Karanganyar dan seterusnya. Ini bisa saling memperkaya wawasan sehingga warga Muhammadiyah memahami agama itu berdasarkan ilmu yang memadai dengan dalil-dalil yang kuat. Nah, apalagi di dalam panduan itu dan juga di dalam manhaj tarjih dan tajdid, misalnya dalil itu ada dalil tekstual dan dalil para tekstual. Nah, ini menarik juga, nanti mungkin akan dibahas di dalam kesempatan malam hari ini. Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah sangat bersyukur, bergembira bisa melaksanakan kegiatan ini. Sekaligus juga tadi sudah disampaikan untuk mempersiapkan kita mau mengadakan musyawarah wilayah tarjih, muswil tarjih ya, yang memang mestinya biasanya di setiap akhir semester, tapi yang penting masih dalam satu semester kita selenggarakan muswil tarjih itu, sehingga nanti setiap semester sekali kita bisa menyelenggarakan muswil tarjih yang membahas berbagai persoalan untuk diambil keputusannya, minimal berlaku untuk di Jawa Tengah. Nah, dengan adanya panduan penyusunan fatwa tarjih ini juga bisa menjadi acuan untuk mengambil satu putusan tertentu di dalam musyawarah wilayah tarjih di tingkat Jawa Tengah ini. Tentu kepada program Magister Hukum Ekonomi Syariah yang termasuk menyelenggarakan acara ini bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid PWM, kita ucapkan terima kasih pada para mahasiswa yang juga mengikuti, para Majelis Tarjih PDM se-Jawa Tengah yang juga bisa mengikuti pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini membawa manfaat yang besar kepada persyarikatan kita, gerakan dakwah kita, dan tablik tarjih kita, termasuk di dalam meningkatkan keterampilan, keilmuan, kualitas para kader dan ulama tarjih kita. Kepada Ustadz Dr. Ruslan Faryadi, kita ucapkan terima kasih di tengah kesibukannya bisa meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dari Ustadz Dr. Haji Samsul Hidayat MAG selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kami berikan kepada Ustadz
Fatah untuk menyampaikan penguatan dan tausiah kepada rekan-rekan MTT PDM yang hadir pada malam hari ini, dan juga sekaligus tadi ada beberapa dari PCM yang hadir, Ustaz. Kepada Ustaz Fatah kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin yang dirahmati Allah, secara lebih khusus yaitu narasumber Ustaz Dr. Ruslan Pariyadi yang dirahmati Allah, kemudian Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, kemudian Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Dr. Isman, yang sekaligus Sekretaris Magister Ketua Ketua Magister HES, Hukum Ekonomi Syariah, tadi Ustadz Dr. Samsul Hidayat sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah, sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, kemudian bapak-bapak ibu-ibu dari Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan atau Pimpinan Daerah Aisyah, bapak-bapak dari PDM, sekiranya ada yang mengikuti ini, karena kebetulan acaranya bersamaan dengan pengajian PP, yang mungkin ini sudah dimulai juga jam 8. Kemudian ibu-ibu dari pimpinan daerah Aisyah se-Jawa Tengah, dan seluruh hadirin, termasuk para mahasiswa. Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui sifat Rahman dan Rahimnya telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat yang paling bisa dirasakan adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan afiat, sehingga kita dapat bertemu walaupun tidak harus tatap muka secara fisik. Kita tatap muka melalui internet, memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi di era kita hidup ini. Pertama, dalam sambutan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang telah bekerja sama dengan Magister Hukum Ekonomi Syariah menyelenggarakan kajian malam hari ini terkait dengan sosialisasi panduan penyusunan fatwa tarjih. Mungkin ini perlu disampaikan kepada Ustadz Dr. Ruslan Pariyadi. Inilah salah satu wujud dari bagaimana AUM beserta persyarikatan itu saling bersinergi. Dan di sini
Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai persyarikatan itu bersinergi dengan AUM, dan dalam hal ini adalah Magister Hukum Ekonomi Syariah. Sebelum ini juga sudah ada semacam kajian online juga terkait dengan penyusunan fatwa dari DSN MUI, menampilkan narasumber juga yang menjadi anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP, bahkan wakil ketua yaitu Profesor Dr. Jai. Di tengah kesibukannya bisa mengisi kegiatan kajian di PWM Jawa Tengah, sampai-sampai harinya aja itu Jumat malam, Ahad malam, Malam. waktu yang sebetulnya untuk istirahat tapi dipakai untuk kajian. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada narasumber Ustadz kita, Ustadz Ruslan Faryadi, dan perlu diketahui Dr. Ruslan Faryadi ini kalau dengan UMS itu ada hubungan yang erat gitu ya, karena Dr. Ruslan Faryadi ini alumni UMS ya. Jadi di UMS saat S1-nya dia orang Jawa Tengah juga gitu ya, terkait dengan UMS-nya. Baik, sekarang kepada persoalan materi. Kita semuanya sudah tahu bahwa fatwa itu salah satu bagian dari produk di dalam tarjih. Ada 3, yaitu keputusan atau putusan, dan yang kedua adalah fatwa, dan yang ketiga adalah wacana. Ya, sudah barang tentu daya ikatnya berbeda ya. Yang paling kuat adalah putusan. Jadi kalau sudah menjadi putusan, maka pelaksanaan dari putusan itu mengikat anggota. Berbeda dengan fatwa. Lebih apalagi kalau baru dalam bentuk wacana. Tapi sekalipun begitu, bukan tidak penting fatwa itu. Bahkan ada ya fatwa yang kalau menunggu munas tarjih dan kemudian menunggu menjadi putusan mungkin membutuhkan waktu yang relatif lama. Maka saya lupa tahun berapa itu ada fatwa tentang rokok gitu ya. Mungkin karena ini persoalan yang ada pro dan kontra, maka kemudian waktu itu solusinya yang pas adalah dengan fatwa. Dan sampai sekarang tidak ada upaya untuk kemudian menjadikannya sebagai sebuah putusan gitu ya. Dan toh itu juga sudah relatif mengikat gitu ya, mengikat persyarikatan. Sebagaimana misalnya kita ambil contoh di kampus-kampus atau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit mungkin relatif agak wajar ya untuk melarang merokok gitu ya, karena memang wilayah di mana kesehatan harus dijaga. Tapi kalau untuk di kampus, maka itu menjadi sesuatu yang ya kewajiban moral gitu ya. Jadi sekalipun pada tingkatan fatwa, tapi relatif kalau kita berkunjung ke AUM pendidikan, maka AUM pendidikan telah menjadikan wilayahnya itu wilayah yang bebas rokok. Jadi punya daya desak juga itu ya, walaupun pada tingkatan fatwa. Jadi melihat kondisi yang seperti ini, ketika MTTPP mengeluarkan panduan penyusunan fatwa,
maka ini menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua perlu diketahui oleh ya teman-teman semuanya, yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Hidayat, bahwa di dalam istilah lainnya itu tidak dalam pengambilan fatwa ataupun putusan itu tidak menggunakan sistem sentralisasi. Artinya semua itu harus diputuskan pada tingkat pusat. Bisa dibayangkan kalau semua persoalan, masalah itu harus diselesaikan oleh MPT, pimpinan pusat Muhammadiyah. Sementara dalam satu periode 5 tahunan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah itu ya rata-rata tuh hanya 2 munas gitu rata-rata. Saya amati, jadi jarang misalnya dalam periode 5 tahunan itu 4 munas gitu. Tapi kalau 3 munas kayak sepertinya pernah ya. Tapi rata-rata ya 2 munas, tidaknya pelaksanaan dari musyawarah tarjih, musyawarah nasional tarjih itu. Nah, kalau frekuensinya aja seperti itu, maka betapa waktu tunggunya itu begitu akan sangat panjang. Tapi ketika terjadi desentralisasi, bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid wilayah itu dimungkinkan juga untuk membuat fatwa, membuat putusan melalui musyawarah wilayah tarjih, muswil tarjih. Bahkan tadi Ustadz Samsul Hidayat memberikan contoh MTT pimpinan daerah Muhammadiyah juga bisa melakukan, maka persoalan-persoalan di daerah yang memang menghendaki segera diambil putusan hukumnya gitu ya, walaupun mungkin baru pada tingkatan fatwa, syukur lebih dari itu adalah muswil atau musda tarjih, maka terkait dengan fatwanya apa yang akan kita dengar malam hari ini tentang sosialisasi penyusunan fatwa menjadi sangat penting untuk bisa diketahui oleh bapak-bapak ibu-ibu dari MTT pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah maupun MTT PDM se-Jawa Tengah. Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui juga bahwa di tingkat pusat ya, MTT selain telah menyusun panduan penyusunan fatwa dalam tahap finishing, ya, telah juga dibuat panduan pengkaderan ya, terkait dengan pengkaderan. Judul resminya saya tidak begitu hafal, tapi itu panduan tentang perkaderan, dan ini menjadi penting bagi PWM Jawa Tengah karena insya Allah Pak atau Ustadz Ruslan Faryadi PWM Jawa Tengah akan sudah meluncing karena sudah membuka pendaftaran, yaitu PUTM S2 ya. Dan ini kalau sudah bicara PUTM itu bicara tentang perkaderan, dan nanti MPTPP juga akan mengeluarkan panduan itu. Panduan yang dalam finishing juga yaitu terkait dengan konsultasi tarjih. Jadi pada tingkat pusat MTT itu punya punya kegiatan yaitu konsultasi tarjih. Jadi masyarakat umat Islam yang punya persoalan kemudian ingin memperoleh jawaban bisa melakukan konsultasi tarjih gitu, dan itu bisa dilakukan melalui media sosial atau datang ya face to face dengan tempat yang disediakan di pusat tarjih. Saya tidak tahu ya apakah pada PWM, pada tingkatan PWM maupun pada tingkat PDM ada program juga untuk memberikan layanan konsultasi tarjih.
Nah, sekiranya belum ada, tapi bisa jadi panduannya itu bisa dipelajari juga oleh MTT PWM maupun MTT PDN. Siapa tahu di suatu saat nanti itu akan ada yang melakukan konsultasi tarjih, ya, baik dalam bentuk baik yang rujukannya nanti ke fatwa maupun rujukannya adalah putusan tarjih. Jadi apa yang dilakukan malam hari ini menjadi bagian penting dari dinamika, ya, dinamika majelis tarjih, karena hidupnya majelis tarjih itu ya pada kajian-kajiannya, baik penyusunan fatwa maupun keputusan baik muswil maupun musda. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang semacam ini itu dalam bentuk materi lainnya akan menjadi program yang sudah dicanangkan oleh MTT Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Terima kasih kepada semua yang hadir, termasuk narasumber yang telah menyediakan waktu luangnya untuk bergabung bersama di tengah-tengah kegiatan yang penting juga terkait dengan tarjih, yaitu pengajian KHGT. Supaya tidak diperpanjang lagi masuk kepada materi, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Fatah atas sambutan dan beberapa highlight tadi di garis bawahi terkait dengan urgensi dari kegiatan ini. Maka insya Allah pada malam hari ini kita langsung saja ke Ustadz Ruslan untuk menyampaikan materi, dan sesuai dengan jadwal kami coba mengatur bahwa insya Allah kita akan selesai pukul 21.30 gitu. Artinya kita coba seefektif mungkin. Berarti nanti monggo Ustadz disempatkan untuk membuka tanya jawab nanti, biar kami biar kami bacakan kalau ada pertanyaan lewat chat gitu. Kemudian sebelum kami menyerahkan waktu kepada Ustadz Ruslan, kami sampaikan bahwa insya Allah daftar hadir kami share di kolom chat. Mohon sabar menunggu karena masih dibuat. Kemudian yang kedua, pertanyaan bisa langsung dengan lisan gitu, atau bisa langsung dengan perantaraan kami. Bisa juga dengan memberikan mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat biar lebih efektif gitu. Kepada Ustadz Ruslan kami persilakan. Filenya sudah muncul nggih? Sudah Ustadz. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jajaran pimpinan, khususnya PWM, di sini ada Gurunda sekaligus senior kami, Profesor Fatah Santosa, dan segenap pimpinan serta jajaran MTT PWM Jawa Tengah, kemudian juga tolabah dan tolibat atau mahasantri Pondok Sobron, Muria Sobron, serta para mahasiswa pasca sarjana ekonomi syariah, wabil khusus moderator kita Dr. Isman yang saya hormati,
rahimakumullah. Sekalipun permintaan atau permohonan itu sudah saya terima beberapa minggu yang lalu, ternyata agak selingsut itu kalau tidak di WA tadi, hampir saja lupa karena ada beberapa kegiatan, sehingga di tengah kegiatan itu saya minta untuk diantar ke rumah mengambil laptop, dan di dalam perjalanan saya coba memberikan catatan-catatan penting dalam bentuk PowerPoint. Semoga catatan kecil ini bisa menjawab atau tidak mengecewakan, mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi dari penyelenggara. Sebelumnya saya ingin memberikan satu gambaran sungguhnya. Yang pertama, ada niatan untuk bagaimana memberikan sesuatu hal yang positif, terutama di lingkungan tarjih. Maka saya mengawali itu dari PWM Jogja. Sebenarnya ketika pertama kali saya khususnya menginisiasi adanya musyawarah tarjih wilayah, itu sungguhnya saya terinspirasi oleh tarjih Jawa Tengah yang sudah mengawali itu. Maka sekarang menjadi semacam kebiasaan di MTT PWM pun juga mengadakan musyawarah tarjih wilayah. Pada saat kemudian saya diamanahi sebagai sekretaris divisi kaderisasi dan organisasi, saya mencoba satu gagasan dan alhamdulillah menjadi program saat itu. Maka muncullah panduan kajian, pengajian, dan pendidikan ulama tarjih yang sekarang kemudian direvisi dan diresistematisasi oleh pengurus baru. Pada saat Munas Tarjih 30, saya kemudian menginisiasi juga munculnya Tarjih Award, yang salah satunya itu MTT Jawa Tengah dalam pengamatan, pemberitaan di berbagai media, seringkali melaksanakan kajian-kajian ketarjihan, bahkan saya beberapa kali membaca buku hasil musyawarah tarjih wilayah. Jadi sungguhnya tarjih Jawa Tengah itu sudah mengawali begitu lama proses-proses ketarjihan itu. Nah, sekarang ketika saya diamanahi sebagai Ketua Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan, sebelumnya saya sering mengikuti fatwa-fatwa yang ada dan saya memberikan catatan. Maka di era kepengurusan kami ini, saya kemudian membuat dan alhamdulillah diterima sebagai program, yaitu perlunya panduan berfatwa. Nah, ini yang catatan-catatan sebagai landasan atau pertimbangan subjektif, lalu kemudian saya sampaikan di situ dan menjadi alasan-alasan yang penting atau objektif untuk melaksanakan dan membuat satu pedoman khusus tentang berfatwa. Kita tahu bahwa tadi disampaikan Majelis Tarjih dan Tajdid ini memiliki 3 forum utama yang itu menghasilkan produk-produk ketarjihan, baik pada tingkat putusan, fatwa, maupun wacana. Nah, pada tingkat fatwa ini merupakan satu kegiatan rutin yang kami selenggarakan setiap hari Jumat, siang hingga bahkan maghrib atau jelang maghrib, sesuai dengan jumlah dan kompleksitas dari problem yang difatwakan itu. Nah, pada malam ini saya diminta untuk menyampaikan apa yang menjadi gagasan kami sehingga munculnya pedoman fatwa ini. Yang sesungguhnya pedoman fatwa ini awalnya lebih kami arahkan kepada di antara sumber atau narasumber dalam menyampaikan draft fatwa itu kita bekerja sama dengan PUTM Jogja
mudah-mudahan ini akan menjadi inisiasi ke depan juga untuk termasuk dengan yang lainnya. Nah, ketika di kalangan tolabah dan tolibat PUTM, tentu dengan segala keterbatasan dan segala kemampuan atau plus minusnya, nah saya mencatat beberapa hal yang sangat krusial dan sebisa mungkin kemudian itu menjadi semacam pedoman. Maka muncullah pedoman berfatwa itu. Bagi tim fatwa yang lain atau bapak-bapak dan senior kita, tentu kita tidak meragukan hal kemampuan beliau dalam masalah berfatwa ini. Tapi bagaimana merumuskan, mengemasnya, itu saya kira penting ada pedoman khusus. Sehingga itu menjadi kekhasan dalam membaca dan memproduk fatwa itu. Nah, sedikit sebagai pengantar bahwa kalau kita mengacu kepada beberapa literasi yang membahas tentang ketarjihan, lebih spesifik lagi tentang fatwa ini, maka kita tahu persis bahwa fatwa ini merupakan salah satu mekanisme untuk menjawab berbagai problem-problem yang ada. Baik itu ditanyakan atau karena inisiasi kita sendiri, karena problem itu sangat masif dan penting untuk dipertegas dari aspek hukumnya. Dan ini tentu bagian dari tugas kita, pengurus majelis tarjih, khususnya di tingkat pusat, sesuai dengan peraturan PP Muhammadiyah itu. Bahwa di situ majelis tarjih itu memiliki peran dan fungsi untuk mengembangkan kajian-kajian keagamaan dan bahkan juga menghasilkan produk yang bisa menjadi tuntunan dan rujukan bagi masyarakat Muhammadiyah pada khususnya maupun umat Islam bahkan di luar itu pada umumnya. Nah, karena itulah kalau kita membaca peraturan PP itu, maka majelis tarjih dan tajdid ini adalah satu bagian dari tubuh persyarikatan yang sangat urgen. Bahkan kalau meminjam istilahnya Prof. Din Samsudin, bahwa tarjih itu adalah ruhnya Muhammadiyah. Tanpa tarjih, tentu Muhammadiyah tidak akan beda jauh dengan LSM yang lain. Nah, karena itu posisi tarjih ini menjadi sangat penting sebagai ruh yang harus dioptimalkan fungsinya sehingga roda perjalanan organisasi itu sebagai zuwujuh yang salah satu wajahnya adalah organisasi keagamaan, yaitu organisasi Islam, tidak tercerabut dari prinsip dasar, nilai, dan hukum-hukum agama Islam. Nah, sehingga salah satu hal yang dibandingkan dengan Munas Tarjih yang tadi disampaikan oleh Prof. Fatah Santosa, bahwa itu satu forum yang hampir dalam satu periode itu maksimal 2 kali. Itu tentu tidak mungkin untuk dijadikan sebagai satu-satunya forum menjawab problematika keumatan yang sangat luas dan kompleks itu. Maka fatwa ini yang setiap minggu, bahkan satu-satunya divisi di MTT yang pekerjaannya itu tetap selalu ada di setiap minggu itu, terutama di hari Jumat, ya tentu divisi fatwa itu. Karena itu sifatnya tugas yang sudah terstruktur, tugas yang sudah definitif yang harus dijalankan. Nah, dalam berfatwa ini tentunya kita tidak hanya menunggu warga persyarikatan atau masyarakat menyampaikan problem mereka. Nah, sehingga di situ juga di samping menjawab pertanyaan yang ada, baik dari media sosial yang dimiliki oleh tarjih, maupun yang dari PP, pimpinan pusat, bahkan juga dari
SM Suara Muhammadiyah yang menjadi mitra kerja dalam hal mensosialisasikan fatwa yang ada. Nah, karena itulah persoalan yang dibahas dalam fatwa itu bisa dari luar dan bisa juga dari internal kita. Nah, forum ketika fatwa itu dilaksanakan memang sebagai pihak yang menyelenggarakan secara organisatoris adalah divisi fatwa dan pengembangan tuntunan. Tetapi di dalamnya itu ada namanya tim fatwa. Yang tim fatwa itu kami merumuskan, menentukan, baik berdasarkan kualifikasi keilmuan yang lintas keilmuan maupun juga pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, karena itu tim fatwa itu lintas divisi dan berbagai macam keahlian ada di dalamnya. Nah, selain itu juga ada para mustami. 2 Jumat yang lalu kita seringkali dan kerjasama juga dengan jurusan perbandingan mazhab UIN Sunan Kalijaga untuk menghadiri fatwa ini. Dan begitu pula dari PDM, kemudian juga bahkan ada yang dari cabang yang minta waktu untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses fatwa itu dilaksanakan. Saya kira ini menjadi informasi ke depan juga, sehingga kita pun bisa memanfaatkan itu untuk saling memberikan informasi sekaligus juga fakta dalam proses fatwa itu diselenggarakan. Nah, kemudian unsur-unsurnya tadi saya sampaikan, saya langsung saja pada pedomannya. Nah, ini salah satu terobosan yang kami rancang betul sejak awal di divisi fatwa dan pengembangan tuntunan, yaitu penyusunan panduan berfatwa ini. Bahkan juga kami melaksanakan pelatihan dan pembekalan, khususnya bagi mahasiswa atau tolabah dan tolibat PUTM di Jogja semester 5. Karena di semester 5 itu ada mata kuliah praktek berijtihad. Maka kita memberikan satu pedoman kepada mereka pelatihan sebelum kita berikan pertanyaan, mendistribusikan pertanyaan untuk disusun draftnya atas bimbingan dosen pengampu mata kuliah praktek berijtihad itu. Agar apa yang mereka susun itu sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan kekhasan, dan sesuai dengan bagaimana prosedur di dalam berfatwa di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, karena itulah kemudian kita memberikan beberapa aturan, termasuk harus mencantumkan sumber otoritatifnya atau sumber muktabarnya. Karena seringkali dalam berfatwa mungkin berdasarkan ingatan, terutama ketika mencantumkan kaidah-kaidah usuliyah maupun kaidah-kaidah fikih. Ketika kita tanya dari mana sumbernya, ya kadang berdasarkan hafalan. Nah, karena itu kita mewajibkan bagi mereka ketika membuat draft itu harus sesuai dengan referensinya, sehingga itu meminimalisir bahkan menutup kemungkinan untuk mengambil dari sumber-sumber online yang sangat instan, bisa diakses oleh siapapun. Nah, karena itu tahapan berikutnya saya memberikan satu pedoman khusus, yaitu cek plagiasi Turnitin. Itu khusus untuk mahasiswa atau tolibat PUTM. Agar jangan sampai nanti fatwa kita setelah dipublikasi, terbaca kita, kemudian lengah, ternyata apa yang dibaca itu copy paste dari sumber tertentu yang lain. Saya mengatakan kepada mereka, saya tidak ingin dicatat dalam sejarah ada satu fatwa yang muncul itu pada masa kepemimpinan si A dan si B misalnya. Itu alasan-alasan objektif dalam penyusunan panduan berfatwa. Nah, sehingga kalau saya ingin sampaikan secara
historisitasnya, latar belakang munculnya panduan ini, ya karena seringkali kita membaca fatwa yang ada itu kadang antara satu penyusun dengan penyusun yang lain sangat berbeda jauh, bahkan baik dalam beristidlal, dalam menyampaikan draft fatwanya, dalam memberikan argumentasi dan lain sebagainya. Sehingga ada yang bahkan fatwa tanpa muncul dalil, tidak ada nas sekalipun, satu pun misalnya. Nah, ini kita khawatirkan itu terjadi sehingga harus ada pedoman. Nah, itu alasan dan atau latar belakangnya. Sehingga tujuan penyusunan dari panduan ini itu adanya standarisasi penyusunan yang paten. Sehingga fatwa itu dirumuskan sesuai dengan manhaj tarjih, bukan dengan manhaj yang lain. Bahkan kemarin kita juga sempat kemudian memberikan catatan besar ketika draft itu disusun, kemudian menyebut salah satu referensi yang ketika orang itu disebut sudah menjadi trademark atau menjadi tokoh dari kelompok tertentu misalnya. Padahal ada referensi-referensi yang lebih muktabar. Maka sangat-sangat ironis misalnya ketika kita berfatwa, lalu yang dikutip menurut Bin Bas misalnya dan sebagainya. Padahal di atas itu masih banyak sumber-sumber yang lebih otoritatif. Nah, ini tujuan penyusunannya itu. Kemudian sistematika dalam berfatwa dalam panduan itu juga disebutkan, baik terkait dengan alur atau mekanisme teknik penyusunan fatwa, di situ juga disampaikan alur-alurnya, sehingga fatwa yang dirumuskan hingga diputuskan lalu diterbitkan ke SM itu menjadi sikap resmi institusi, bukan person. Nah, kemudian ada kajian pra penulisan fatwa. Dalam prakteknya, setiap fatwa itu sebelum masuk pada substansi pertanyaan, maka penyusun draft itu harus mengkaji dulu produk atau fatwa yang sudah ada. Nah, sehingga itu disampaikan misalnya substansi pertanyaan ini pernah dibahas di TJA jilid berapa misalnya, atau di putusan keberapa dan di munas berapa dan sebagainya. Sehingga jangan sampai kemudian berfatwa kemudian berbeda atau bahkan bertentangan dengan putusan atau fatwa-fatwa sebelumnya. Nah, sehingga di situ kalaupun misalnya ada yang sifatnya penegasan atau ada yang sifatnya meluruskan persepsi yang keliru karena draft itu ada hal-hal yang tidak disebutkan secara konkret, nah itu juga bisa menjadi patokan kita untuk melihat fatwa sebelumnya. Contohnya, misalnya ketika munculnya fatwa tentang tato pada tahun 2021 atau 2022, yang sesungguhnya tato ini sudah pernah dibahas pada era sebelumnya, bahkan masuk di TJA. Tetapi dengan membaca fatwa tato di TJA sebelumnya itu, ada kesan dan kemudian dibuatkan meme bahwa tarjih itu mengatakan hukum asalnya atau bahkan secara vulgar mengatakan tato itu hukumnya mubah misalnya. Padahal dalam draft fatwa yang lama itu hanya ingin meletakkan bahwa ini bagian dari persoalan yang sifatnya muamalah yang standarnya berdasarkan kaidah seperti apa, tetapi kajian burhaninya tidak terlalu mendalam. Nah, sehingga di fatwa tentang tato itu, di samping kajian bayaninya, burhaninya diperkuat dengan kajian saintifiknya, medisnya, terkait dengan statistiknya juga, bagaimana dampak-dampaknya itu. Sehingga kita menggunakan satu zari'ah di dalam menetapkan hukum tato itu. Nah, kemudian teknis pembuatan fatwa.
Nah, ada teknis-teknis yang bersifat kerangka pokok yang harus diselesaikan, yang harus ditulis di dalamnya. Nah, sehingga kerangka ini menjadi terbaca. Misalnya, ketika menjawab satu fatwa tentang kemarin, misalnya tentang hukum misalnya satu jenis jual beli online misalnya atau pinjol misalnya, kan tidak serta-merta kemudian berbicara tentang hukumnya. Tetapi ada preambulnya untuk meletakkan bahwa prinsip dasar muamalah seperti ini. Al-aslu fil muamalat al-ibahah misalnya. Lalu yang kedua, kita juga mengarahkan sebelum membahas tentang hukumnya secara spesifik, kita juga di pendahuluan itu bisa menjelaskan tentang etika bisnis dan dalam Islam menurut putusan Munas Tarjih misalnya di Sumatera Barat, Padang itu. Nah, ini artinya ada teknik penyusunan fatwa yang standar di situ. Ada pendahuluan, pembahasan hingga sampai pada simpulannya itu. Nah, barulah kemudian di situ ada forum untuk membahas, yang hadir itu para masyayikh kita ya dari lintas divisi, ya baik yang offline maupun yang kita siapkan online bagi yang tidak bisa hadir secara offline. Nah, sehingga pasca pandemi COVID-19 ini, yang dulu pada saat COVID itu kita seringkali secara online, sekarang kita tetapkan itu, kita sediakan online-nya, tapi ada offline-nya. Jadi offline-nya itu yang pokok. Nah, sehingga yang online itu dari beberapa daerah. Di kepemimpinan atau di kepengurusan ini, kami kemarin menyeleksi sekitar 20 mahasiswa pasca sarjana dari Mesir, Arab Saudi, terutama Madinah, kemudian Ummul Qura, dan beberapa universitas yang lain di Timur Tengah. Dari 20 itu kemudian kita menyeleksi, kita mengambil 4 orang. Yang 4 orang ini dari lintas keilmuan. Ada yang spesifikasinya usul fikih, ada yang perbandingan mazhab, ada yang tafsir. Nah, itu kan biasanya bisa hadir secara online. Nah, itu kita siapkan. Sehingga pelaksanaan fatwa kita itu online dan offline. Nah, ini alur penyusunan fatwa yang kami laksanakan yang ada di draft fatwa itu. Alurnya yang pertama adalah kita harus mengumpulkan atau mengidentifikasi berbagai persoalan-persoalan yang muncul, baik langsung kepada sekretariat Majelis Tarjih, pimpinan pusat, berupa surat, email, dan lain sebagainya, bahkan ada yang WA. Nah, kemudian juga dari redaksi SM, dan kita juga memiliki salah satu unit kegiatan namanya Pusat Tarjih, itu juga ada, tadi disinggung bagus sekali, yaitu ada yang namanya konsultasi keagamaan, hisab, dan sebagainya. Di situ muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kemudian juga menjadi bahan untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Nah, jadi persoalan atau pertanyaan baik dari internal maupun eksternal. Nah, itu kemudian nanti setelah pertanyaan itu terkumpul, itu baru diserahkan kepada divisi fatwa dan pengembangan tuntunan. Yang pada periode ini kami diamanahi untuk menjalankan amanah itu. Nah, setelah pertanyaan itu muncul, barulah kemudian divisi fatwa ini mendelegasikan kira-kira pertanyaan ini diberikan kepada siapa. Tentu juga dengan pertimbangan kualifikasi keilmuan. Kalau tentang hisab, ya kami serahkan pada ahlinya. Yang tentang kewarisan, ya tentu kami serahkan pada ahlinya. Nah, sebagian juga kemudian kita serahkan kepada anak kita, ananda atau tolabah dan tolibat PUTM, putra dan putri. Nah, ini yang kita bagikan. Tapi mereka modelnya kelompok. Karena satu kelas itu 15 orang maksimal,
Kalau kemudian kita distribusikan di satu kelas itu 4 pertanyaan, ya kira-kira sekitar 4 orang atau 3 orang. Mereka itu nanti merumuskan, menyusun draftnya, dan dibimbing oleh dosen mata kuliah praktek berijtihad. Nah, setelah mereka menyusun, baru kemudian kami menjadwalkan. Kira-kira pada Jumat ini siapa saja, temanya apa saja yang akan disidangkan. Nah, barulah kami kemudian mengundang, karena ada 2 grup khusus terkait dengan fatwa ini. Pertama ada 3 berarti. Pertama divisi fatwa dan pengembangan tuntunan. Yang kedua WA grup tim fatwa lintas divisi. Kemudian yang ketiga itu tim pentashih. Nah, tim pentashih ini nanti akan membaca baik secara teknis maupun substantif dari fatwa yang sudah disidangkan itu. Nah, itu diserahkan setelah mereka melakukan revisi berdasarkan masukan-masukan pada saat sidang fatwa itu. Nah, disitulah nanti biasanya kami dan nanti mungkin suatu saat bisa hadir misalnya ketika fatwa itu dilaksanakan sehingga nanti kita bisa saling melengkapi, bisa sharing dan bahkan juga secara langsung menyaksikan proses sidang itu. Maka biasanya saya selaku ketua sidang itu membuka, memberikan kesempatan untuk presentasi, dan kemudian harus mengatur jalannya sidang untuk memberikan respon pada Bapak, baik yang online maupun yang offline. Setelah semuanya itu disidangkan, ada masukan-masukan, maka biar terarah kemana arah dari proses revisinya, ketua sidang itu nanti menyimpulkan apa yang perlu direvisi dan seterusnya. Itu termasuk limitnya kapan hasil revisian itu kemudian disampaikan ke sekretariat tarjih untuk dilanjutkan ke tim ahli itu yang jalur yang ke-12 itu tahapan yang ke-12 itu. Nah, setelah dibaca oleh tim ahli, nah baru kemudian draftnya itu diserahkan kepada sekretariat untuk melihat kembali sebelum diserahkan ke Suara Muhammadiyah untuk dipublikasikan. Nah, fatwa-fatwa yang sudah dipublikasikan di SM itu, kalau pada era-era sebelumnya itu nanti secara bertahap didokumentasikan dalam TJA itu, yang sekarang sudah ada TJA jilid 1 hingga jilid 9. Nah, pada periode ini TJA sampai jilid 9 itu kita stop dulu. Nah, kemudian kita melakukan resistematisasi, baik yang sudah masuk di TJA maupun yang belum masuk. Karena di TJA itu masih tahun 2020-an. Sementara sekarang ini sudah 2024. Jadi banyak sekali sungguhnya fatwa yang sudah terpublikasikan di SM, tapi belum masuk di TJA. Nah, sehingga nanti harapan kita dengan ikhtiar untuk mewujudkan fikih Muhammadiyah sebagian dari risalah agama tentunya di situ menurut Muhammadiyah. Nah, maka nanti ada putusan yang tersistematisasi. Jilid 1 akidah, jilid 2 tentang toharoh, jilid 3 tentang sholat, dan seterusnya. Sehingga siapapun yang mencari fatwa dan putusan itu akan gampang. Karena sifatnya tematik, maudhu'i. Yang sekarang ini kan TJA-nya campur baur. Ada sholat di dalamnya, ada toharoh, dan sebagainya. Nah, termasuk persoalan-persoalan yang lain seperti kesehatan dan seterusnya. Nah, ini setelah selesai dibaca oleh tim ahli, disampaikan kepada sekretariat, lalu barulah kemudian diberikan yang penomoran. Maka nanti kalau kita baca di SM itu kan ada kapan disidangkan dan seterusnya. Nah, itu alur penyusunan fatwa yang ada di dalam pedoman penyusunan fatwa itu.
Ini saya kira intinya dari alur itu, alur penyusunan fatwa itu yang mewakili sungguhnya dari berbagai aspek yang ada di dalam pedoman itu. Nah ini, jadi intinya bahwa pada dasarnya langkah-langkah itu sengaja kita standarisasi supaya ada kekhasan. Termasuk juga pemilihan narasi dan diksi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kadang di dalam fatwa itu kita tidak secara vulgar mengatakan misalnya itu bid'ah misalnya, atau itu tidak ada dasarnya. Kadang kita menggunakan gairu masyru' misalnya, atau menggunakan narasi-narasi yang lebih tegas dari itu. Kemudian terkait dengan teknik tadi sedikit sudah saya sampaikan, yang mulai dari pendahuluan hingga nanti pada akhirnya ada semacam simpulannya, yang kalau kita berdasarkan kerangka tulisan itu ya seperti itu pada standar umumnya. Jadi ada preambulnya, ada kemudian proses beristidlalnya. Kemudian pembahasan draft fatwa. Terkait dengan pembahasan draft fatwa itu, pertama, selain yang sifatnya teknis dalam bagaimana menarasikan, kadang narasinya itu bisa jadi susah membedakan itu karena menggunakan bahasa lisan yang ditulis itu. Tidak standar, betul, tidak baku. Nah, itu juga hal-hal teknis yang harus kita kritisi. Tetapi ada hal yang sifatnya substantif, yaitu menyangkut isi pokok dari fatwa itu. Nah, isi pokok yang membedakan antara fatwa tarjih dengan fatwa di luarnya itu, selain ada mekanisme khusus, ada forum khususnya, tentu ada manhajnya. Yang kadangkala itu dalam draft fatwa itu tidak terlihat manhaj tarjihnya, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena terpengaruh oleh fatwa-fatwa di luar itu. Maka sesuai dengan apa yang sering disampaikan, bahwa fikihnya Muhammadiyah itu tidak hanya bicara tentang al-ahkamul khamsah, tetapi seluruh dimensi dari agama itu. Nah, maka bayani, burhani, dan irfani secara spiral triadik itu juga harus muncul, sekalipun misalnya tidak dengan menggunakan bahasa yang dikotomik. Misalnya ini bayaninya, nanti muncul burhaninya, lalu irfaninya nggak selalu. Dan bahasanya pun juga bisa berbeda, tapi substansinya itu. Nah, termasuk dalam penistidlalan, terutama yang kami kritisi, yaitu dalil-dalil tidak langsung. Kalau dalil-dalil langsung itu kan gampang, itu wah jelas sekali bicara tentang itu. Tapi ketika bicara tentang persoalan lain yang tidak spesifik, ada dalilnya dalam Quran dan hadis, ya tentu harus ada narasi penghubung yang bisa menghubungkan antara substansi persoalan dengan argumentasi dari Quran dan hadis itu. Misalnya, ketika orang berbicara KB, lalu mengatakan KB itu boleh, dalilnya misalnya wal yakhshal ladzina law taraku misalnya, terkait dengan tanzimun nasab. Padahal ayat itu tidak spesifik bicara tentang persoalan KB misalnya. Nah, tentu harus ada narasi yang bisa menghubungkan itu. Nah, ini cara beristidlal yang juga kita pegang betul. Termasuk juga misalnya dalam mengutip kaul ulama. Pertama juga kita harus selektif, tidak asal mengutip misalnya, tapi yang lebih otoritatif dan orangnya tidak menunjukkan simbol dari kelompok tertentu misalnya seperti tadi itu. Sehingga kami tegas betul kemarin ketika berfatwa banyak pendapatnya dari kalangan Nawawi tidak dikutip, malah yang dikutip Bin Bas misalnya. Nah, itu juga kita kritisi. Nah, termasuk juga bahwa masyarakat kita ini kan tidak ingin ketika satu fatwa itu bertele-tele, ya terlalu panjang. Nah, sehingga itu juga menjadi problem. Nah, karena itu modelnya ya harus ada simpulan konkret yang mungkin bisa difahami oleh semua kalangan. Karena kalau terlalu sederhana juga banyak dikritisi oleh kalangan akademisi, apalagi dari alumni Timur Tengah. Nah, ketika berfatwa, lalu kita
ikut sertakan juga para alumni dari Timur Tengah, awalnya juga dalam berfatwa ya cenderung misalnya ada yang terlalu syafi'iyah atau terlalu mazhabi misalnya, maka kita sampaikan dalam proses itu tidak difahami tarjih itu sebagai satu forum untuk memilih pendapat atau dalil terkuat, tapi tarjih itu sudah mengalami pengembangan makna yaitu forum ijtihad. Maka jangan sampai saya katakan tarjih itu lalu memunculkan dalam draft fatwanya kaul ini, lalu kita menguatkan kaul ini. Nah, itu berarti tarjih sudah dalam makna awal. Padahal yang kita maksudkan dengan tarjih itu adalah proses ijtihad. Maka tarjihnya Muhammadiyah itu membuka ruang terjadinya at-tanawwu fil ibadah. Adanya variasi, adanya lebih dari satu kaul atau satu pilihan. Misalnya seperti salam dalam sholat, misalkan tidak satu. Nah, itu menunjukkan tarjih kita itu bukan sekedar memilih dalil atau pendapat yang terkuat. Itu juga kita sampaikan. Nah, termasuk pada umumnya bagi para akademisi sangat familiar dengan istilah gaya selingkung dalam teknis penulisan karya ilmiah, maka fatwa pun itu juga harus mengikuti zamannya, bukan dengan bahasa-bahasa yang sangat kaku misalnya, atau dengan bahasa yang tidak baku dan seterusnya. Nah, termasuk misalnya juga dalam penerjemahan. Jujur seringkali kita temukan, terutama bagi mahasiswa ya, atau tolabah, tolibat, kadang ketika menulis hadis misalnya, bisa sangat pragmatis, yaitu tinggal cari saja dari Lidwa Pusaka misalnya, itu ada terjemahannya. Ketika membaca terjemah dengan matan hadisnya, itu juga tidak selalu tepat. Nah, ini juga menjadi bahan untuk didiskusikan dan disampaikan dalam forum itu. Yang terakhir, bahwa salah satu hal yang membedakan dalam proses draft fatwa yang ada pada periode ini adalah harus disertai dengan sumber rujukan. Nah, sumber rujukan ini penting, pertama karena penyusunnya adalah para mahasiswa yang standarisasinya ya S1. Nah, sehingga jam terbangnya mungkin belum banyak, belum tinggi. Nah, sehingga jangan sampai dalam menyusun draft fatwa seperti menyusun makalah, ngambil dari mana yang tidak kredibel, yang tidak otoritatif. Maka sumber itu menjadi pijakan kami dalam melihat sumber-sumber yang digunakan sebagai rujukan. Selain tentunya adanya Turnitin tadi itu, fatwanya hanya 3-4 halaman, ternyata setelah dicek plagiasinya kok sekian, itu tidak serta-merta kemudian kita tolak. Sebab seringkali juga kesamaannya itu ada pada terjemahan ayat atau terjemahan hadis dan seterusnya. Nah, itu inti dari draft fatwa kita. Yang sumber-sumbernya tentu tadi sempat disinggung juga, bahwa dalam berfatwa itu ya ada sumber pokoknya, yaitu kalau berdasarkan kaidah berdasarkan manhaj tarjih, al-aslu fit tasri'il islami 'alal itlaq wal Qur'anul Karim wal haditsus syar'i. Tetapi ada sumber-sumber paratekstual. Nah, sumber paratekstual ketika misalnya bicara tentang saddu zari'ah, maslahah mursalah, kan harus clear dulu. Nah, apa pengertiannya, maksudnya, substansinya, sampai pada sumber rujukannya. Terutama nanti ketika melakukan kutipan terhadap kaidah-kaidah fikih maupun kaidah-kaidah usuliyah. Nah, kemudian setelah itu semua terjadi, ada revisi pasca sidang. Nah, supaya lebih hangat antara sidang dan pasca sidang, maka kita sampaikan, tolong direvisi maksimal 1 minggu. Selesai itu kemudian diserahkan kepada sekretariat, lalu dilimpahkan, disampaikan lagi kepada tim ahli
sebelum masuk ke SM itu. Nah, itu Bapak-bapak sekalian simpulan yang ada dari pedoman berfatwa yang sudah kami susun dan sudah diputuskan sebagai pedoman resmi dalam berfatwa, khususnya di lingkungan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, saya kira itu sebagai pengantar. Monggo nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau hal yang belum tersampaikan, nanti bisa kita sharing dan buka tanya jawab. Saya kira itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan ada respon balik, ada pertanyaan atau ada sharing dan tanya jawab. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Dr. Isman sebagai pembawa acara pada. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ruslan atas penyampaian materi yang sangat menarik ya. Alhamdulillah kita mendapat banyak wawasan malam hari ini, terutama terkait dengan struktur. Kemudian juga tadi ada beberapa istilah yang menjadi karakter khas dari fatwa tarjih, yaitu manhaji ya. Jadi fatwa dalam bukan dalam model qauli ya, tapi dalam manhaji ya. Kemudian di ruang chat kami sudah menemukan sudah banyak sekali yang bertanya ini Ustaz Ruslan. Yang pertama itu kita bacakan satu-satu nggak Ustaz? Nanti terkait dengan ini pertanyaan dari Ustadz Kahar dari MTT PDM Purwokerto. Yang pertama itu buku-buku atau referensi yang menjadi kitab induk yang dijadikan rujukan oleh Majelis Tarjih dalam berfatwa. Kemudian yang kedua, apakah dimungkinkan rujukan tersebut mengutip dari ulama-ulama daerah, terutama dalam menafsirkan putusan atau fatwa yang sudah diterbitkan. Oh ini Ustaz, terkait dengan tafsir terhadap putusan. Jadi bukan terhadap putusannya, tapi tafsir terhadap putusan. Nah, apakah dimungkinkan ulama-ulama daerah menafsirkan putusan atau fatwa yang sudah diterbitkan? Dan kalau itu terjadi, maka sangat dimungkinkan terjadi perbedaan penafsiran atau keragaman. Mungkin ini dijawab dulu, San. Agak berat ini. Terima kasih. Yang pertama, memang secara spesifik kita tidak membatasi referensi atau kitab induknya. Kalau kita bicara tentang tafsir, ya semua kitab tafsir yang tabar, baik itu yang khalaf maupun yang salaf itu ya menjadi referensi. Bahkan ketika mengacu kepada Muhammadiyah sebagai organisasi yang berkemajuan, kita pada saat menemukan tafsir yang salafnya itu terlalu tekstual misalnya, ya kita bisa mengambil dari sumber-sumber yang muasir, misalnya dalam penafsiran yang kontemporer, yang tentu juga merujuk pada semangat serta berpedoman pada manhaj tarjih itu sendiri. Nah, kemudian dalam masalah kitab misalnya kitab fikih, ya tentu tidak hanya al-fiqhu ala mazahibil arba'ah misalnya, termasuk ya fikul islami wa adillatuh misalnya, atau fikih-fikih yang biasa dikaji di dunia pesantren. Kalau itu ada korelasinya kita sebutkan, tapi tidak sebagai argumen, tidak sebagai pendalilan, tetapi menyatakan beberapa pendapat yang muncul, misalnya di kalangan Syafi'i, tentu para ulama pasca Imam Syafi'i itu kan banyak di situ, termasuk Imam Nawawi misalnya ya disebut. Nah, jadi yang sering kali disampaikan bahwa kitab rujukan kita itu mau kitab kuning maupun kitab putih. Artinya mau salaf maupun khalaf itu tentu. Selama itu jelas, argumentatif, sesuai dengan prosedur penafsiran atau syarah yang tepat, dan juga sesuai dengan arah dari fatwa itu sendiri. Nah, sehingga kalau terkait dengan referensi itu tidak ada secara spesifik yang membatasi kitab induknya, misalnya fikih hanya ini.
kitab apapun bisa. Termasuk misalnya ketika kita membahas tentang waktu subuh. Dan saat itu saya mendapatkan amanah untuk mengkaji dari perspektif fikih dan hadis. Ya tentu tidak hanya pada kitab-kitab yang misalnya hadisnya hanya kutubus sita atau kutubus tis'ah misalnya. Bahkan termasuk juga kitab-kitab syarah hadis yang ditahqiq. Misalnya Subulus Salam misalnya ya. Subulus Salam itu sendiri kalau kita Bulughul Maram maaf dan Subulus Salam itu kan itu ada tahqiq, setelah tahqiqnya itu juga ada muncul sekarang sebagai tradisi doktorah di berbagai universitas. Salah satunya yang saya bawa dari Tripoli itu namanya tetap Subulus Salam, tetapi mentahqiq apa yang sudah ditahqiq sebelumnya. Nah itu juga bisa menjadi referensi. Jadi intinya bahwa ya selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, tidak mendistorsi posisi tarjih itu misalnya membahas tentang fatwa apa suatu pendapat, tetapi yang dijadikan rujukan misalnya pendapat-pendapat yang tidak otoritatif, padahal ada sumber-sumber yang lebih otoritatif. Nah, itu tentu menjadi salah satu pertimbangan. Tetapi ketika kita melihat dalam kajian-kajian yang sifatnya fikih kontemporer, tentu kita sangat membutuhkan kajian-kajian kekinian. Yang kajian kekinian itu bisa saja sumbernya dari jurnal misalnya. Selama itu ada datanya, ada bahkan juga ada statistiknya, itu bisa dijadikan sebagai rujukan dalam menjelaskan tentang dimensi atau aspek burhaninya. Nah, jadi intinya itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, secara apalagi argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sementara kalau ada yang lain misalnya begini, termasuk nanti wilayah membuat fatwa. Ada fatsun berorganisasi dan ada fatsun berfatwa. Maka biasanya kalau wilayah membuat fatwa, itu terhadap sesuatu yang belum difatwakan oleh di tingkat atasnya. Kalau di tingkat atasnya itu sudah ada tafsirannya, putusannya, atau fatwanya, maka di bawah itu boleh melakukan kajian. Kalau kemudian berdasarkan hasil kajiannya itu ternyata ada dalil atau ada argumentasi yang lemah, maka di dalam wawasan tarjih itu kan sudah disampaikan, yaitu wawasan keterbukaan dan wawasan toleransi. Di wawasan keterbukaan itu dikatakan bahkan ada spirit agar para tokoh dan ulama Muhammadiyah melakukan kajian terhadap apa yang sudah diputuskan dan difatwakan oleh tarjih pusat. Tetapi tahapannya, hasil kajiannya itu disampaikan kepada Majelis Tarjih Pusat untuk dilakukan kajian ulang. Jadi tidak bersifat bertentangan dia di situ. Itu fatsunnya. Jadi dia melakukan kajian bukan kemudian untuk menentang atau berbeda dengan pusat, tapi untuk diberikan masukan kepada pusat bahwa kajiannya begini. Karena begini Bapak-bapak sekalian, kami seringkali kedatangan, termasuk pernah dari Jawa Timur, membawa hasil karyanya begitu tebal. Yang di dalam hasil karyanya itu mengatakan sekian persen dari fatwa tarjih itu memuat hadis-hadis doib. Begitu kemudian ada dialog, mana yang dimaksudkan, dijelaskan, itu pertimbangannya, baru paham. Terutama pada Hasan li ghairihi misalnya. Kan pada saat kita menggunakan hadis Hasan li ghairihi, itu alal majmu, berdasarkan kolektivitas dari hadis itu. Tidak semuanya jalur itu dimunculkan ya, tapi satu. Nah, mungkin saja kelemahannya, tidak menjelaskan secara lebih clear bahwa hadis ini didukung oleh ini, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau ada ulama daerah yang melakukan kajian yang berbeda, dia tidak menjadi sumber, tetapi dia menjadi orang yang memberikan masukan dan kritikan untuk dikaji kembali. Dan bahkan juga mereka bisa diundang dalam kajian itu. Contohnya pernah MTT cabang kalau nggak salah dari Temanggung.
yang pernah membuat terkait dengan tuntunan perawatan jenazah misalnya, dia buat. Kemudian hasilnya itu dikirimkan ke Tarjih Pusat untuk dikaji atau mereka kita undang untuk ya membahas itu. Nah, sehingga tidak secara patsun berorganisasi itu mestinya tidak dimungkinkan dalam tanda kutip yang bawah kok bertentangan dengan yang atas itu secara hierarkinya. Tapi kalaupun putusan atau fatwa di atas dianggap bahwa di situ ada dalilnya atau argumentasi yang kurang kuat, ya silakan dikaji hasil kajiannya itu dikirimkan untuk dibahas ulang. Yaitu teknisnya sebenarnya secara prosedural seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Saya kira insya Allah jelas itu Ustaz Kahar Muzaki juga salah seorang anggota MTT PWM, banyak mengambil dari praktek-praktek empiris di daerah. Baik, kami lanjut Ustaz. Yang pertanyaan berikutnya ini dari MTT PDM Karanganyar, MTT PDM Karanganyar tentang untuk menetapkan suatu hukum yang mana antara dalil nas yang berlawanan dengan ketentuan hukum. Nah, mungkin ini kurang lengkap nih Ustaz. Kami lanjutkan ke selanjutnya. Ini tentang KHGT kita langkahi dulu. Kemudian ke Ustadz Wakhirin dari MTT PDM Pemalang. Ini Ustadz, dalam kasus menghadapi ta'arud dolalah, ta'arud dalalah ya. Adillah. Ya, ta'arud adillah. Sejauh mana dilakukan thoriqatul jam'i, adakah syarat-syaratnya. Kemudian seperti dalam posisi tumit saat sujud antara rapat dengan renggang. Ini ada dua dalil yang secara spesifik menjelaskan rapat dan renggang sama-sama sahih sehingga fatwa MTT bahwa posisi tumit disesuaikan berdasarkan kenyamanan. Nah, namun ada dalil yang Ustadz Wakhirin temukan ini singkatnya dijadikan dasar untuk renggangnya tumit saat sujud. Ini gimana Ustadz? Ini ada dalilnya. Mungkin dijawab dulu ini Ustadz, pertanyaannya Ustadz Wakhirin. Terima kasih. Ya, yang pertama terkait dengan ta'arudul adillah dalam manhaj tarjih bagian metode itu kan dijelaskan bahwa metode dalam melakukan ijtihad hukum di Muhammadiyah itu pertama bayani, itu bukan pendekatan ya, bedakan pendekatan bayani dengan metode bayaninya. Kalau metode bayaninya itu ya tafsirannya, syarahnya, penjelasan, interpretasinya. Lalu ada metode kausasinya berdasarkan kausa hukumnya, ilat hukumnya. Maka itu salah satu hal yang penting membedakan kita dengan kaum salafi misalnya. Kalau di salafi bahwa tidak ada ilat hukum kulluha ta'budi. Semuanya itu bersifat ta'budi. Dan itu juga pernah saya diskusikan dengan seorang syekh dari Riyadh, namanya Syekh Fahad itu, ketika bicara tentang isbal. Saya pertanyakan itu, jawabannya itu. La illata fil hukm kulluha ta'budi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah melakukan tadi itu. Bagaimana ketika terjadi ta'arudul adillah. Secara umum dalam manhaj tarjih itu ya ada skala prioritas. Skala prioritasnya adalah al-jam'u wa taufiq. Bagaimana mengkomparasikan itu tapi juga al-jam'u wa taufiq. Jadi tidak ada satupun dalil yang kemudian ditolak di situ. Tetapi ketika tidak bisa dilakukan al-jam wa taufik, ya bisa langkah berikutnya, yaitu dengan cara mentarjih. Yang di situ sedikit memang ada ulasannya, sehingga dalam munas tarjih satu abad di Pekalongan itu muncul satu usulan-usulan tentang penguatan qawaidut tahdits kita. Misalnya kemarin itu muncul, apakah kemudian al-mauquful mujarrad la yuhtaju bihi saja itu menjadi kaidahnya. Lalu muncul opsi illa fi, masa ta'abudi, ada yang kemudian mengusulkan yang lain. Nah, sehingga kita
akan mencoba itu untuk mengkaji secara khusus terkait dengan kaidah hadis. Nah, kalau kemudian tidak bisa dikompromikan al-jam'u wa tawfiq tadi kan ditarjih atau ada muncul nasih mansuhnya. Nah, ketika bicara tentang tarjih seringkali juga didiskusikan banyak ragam untuk mentarjih itu. Bahkan kalau dalam kajian ulumul hadis lebih dari 30 macam cara. Termasuk misalnya at-tarjih bi sifatis sanad misalnya. Bi sigotil adanya. Ada yang ro'a itu, ada yang hadasana. Ya. Kalau memang tidak bisa di al-jam'u wa taufikan, maka bisa menggunakan solusi-solusi itu sampai tawakufnya. Jadi standar ya terkait dengan mensikapi ta'arudul adillah itu sama persis dalam kaidah manhaj tarjih itu sama persis dengan thoriqatul jam'i dalam ulumul hadis itu. Jadi ada al-jam' wa taufiq, ada tarjih, ada nasih mansuh, ada tawakufnya. Intinya bahwa dalam merumuskan itu tentu ada banyak pertimbangan, banyak aspek-aspek yang dijadikan sebagai pertimbangan. Salah satunya misalnya secara tersirat maupun tersurat ketika fatwa pandemi COVID-19 yang memunculkan adanya fatwa tentang lockdown, itu social distancing, itu kan mau tidak mau akan berhadapan dengan dua hadis yang terkesan ta'arud itu. Yang pertama ada hadis yang mengatakan la adwa wala tiyarata wala hammah wala safar wa fi riwayat Muslim wala gul, tapi pada sisi yang lain itu ada kaitan hadis yang mengatakan fir minal majzum firaraka minal asad, atau ada hadis yang menjelaskan kalau terjadi wabah suatu kaum jangan keluar dari daerah itu atau jangan masuk ke daerah itu. Nah, maka di situ ternyata dalam memahami hadis itu juga ada peran pendekatan di situ, yaitu pendekatan burhaninya, saintifiknya. Nah, ternyata dalam memaknai hadis itu tidak bertentangan sesungguhnya di situ. Tapi itu ada yang sifatnya preventif atau prevensi. Sehingga orang jangan sampai kemudian sudah jelas ada orang lain yang terjangkit virus lalu dia bebas berinteraksi misalnya, maka muncul yang namanya menggunakan masker. Penggunaan masker itu tidak berarti kemudian menafikan eksistensi hadis lain yang mengatakan fir minal majzum firaraka minal asad gitu kan, dan lain sebagainya. Intinya bahwa di dalam manhaj tarjih sudah dirumuskan tentang bagaimana melakukan langkah terhadap satu atau beberapa hadis atau beberapa dalil yang terkesan ta'arud. Termasuk dalam masalah kajian akidah misalnya. Nah, itu juga ada beberapa dalil-dalil yang dikesankan ta'arud, padahal sama sekali tidak ta'arud. Gitu. Maka ketika kemudian Muhammadiyah tidak hanya mentafwid hadis-hadis yang berbicara tentang sifat Allah misalnya, kan kalau kita baca yadullah fauqa aydihim, kemudian Allah itu bersemayam di Lauhul Mahfuz misalnya, itu kan tidak diposisikan sebagai ta'arud, sama sekali tidak. Jadi sesuatu yang dikesankan ta'arud tidak ta'arud secara hakiki atau belum tentu ta'arud secara hakiki. Lalu yang terkait dengan posisi tumit itu kaitannya kan dengan persoalan merapatkan dan meluruskan, kan itu sebenarnya kaitannya dengan itu. Nah, sehingga ada beberapa versi hadis yang dibahas dalam fatwa dan termasuk di putusan itu juga dalam diskusinya. Di situ juga ada mensejajarkan pundak misalnya. Mensejajarkan pundak itu kalau dipahami secara tekstual bisa menjadi problematik. Kenapa? Karena tinggi pendeknya orang juga tidak sama misalnya. Atau misalnya juga harus seakan-akan posisi kakinya itu karena harus berdempetan dan sebagainya. Nah, tapi yang kedua kaitannya dengan berdiri. Apakah tumitnya itu harus rapat atau
serenggang atau baina dzalik gitu. Sejauh pembacaan saya terhadap fatwa tarji itu, di situ ya mu'tadil di situ. Tidak terlalu renggang ya juga tidak terlalu rapat, dan itu bagian dari thoriqatul jam'i dalam memahami hadis itu. Nah, itu di samping juga nanti dalam problematika yang lain ya Muhammadiyah dengan tarjinya itu kadang menggunakan tanawu itu variasi ya boleh begini boleh begitu. Nah, semangatnya di dalam berdiri itu juga kondisional. Kalau orang agak gemuk misalnya berdirinya terlalu rapat juga problematik. Nah, tapi harus agak renggang sedikit misalnya. Termasuk ketika dibicarakan ini karena semangatnya ya karakter hadisnya hampir sama itu sebagai solusi. Misalnya orang yang sangat gemuk, apakah ketika dia tahiyat akhir itu harus tawarruk? Padahal kalau tawarruk karena posisinya sangat bisa jatuh situ. Nah, itu juga ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi intinya dalam hal posisi tumit itu apakah harus rapat atau renggang, itu juga tidak saklek tarjih memahami dari dua pilihan itu, bahkan kecenderungannya itu yaitu thoriqatul jam'i dia. Tidak terlalu rapat tapi juga tidak terlalu renggang. Karena problemnya kalau renggang, terutama yang menggunakan sarung itu juga bisa menjadi masalah itu. Ya, apalagi sudah sarung di betis lagi, itu sampai pangkal paha bisa terlihat misalnya. Jadi situasi itu juga menjadi pertimbangan. Karena apa? Karena dalam praktik sholat Nabi pun memberikan tanawu, dan tanawu bukan berarti ta'arud di situ. Saya kira itu, monggo nanti saya bisa dibantu jawab oleh Gurunda dan senior kami, Ustaz Profesor Fatah Santosa. Baik Ustadz, ini waktu kita sudah tinggal sedikit ya, sebenarnya secara ini tinggal 3 menit ya. Cuma mungkin ini tanggung untuk kita mungkin ada sedikit lagi Ustadz bisa diberikan penjelasan dari Ustadz, pertanyaan dari Ustadz Julianto PDM Monogiri tentang fikih difabel, apakah sudah menggunakan pendekatan spiral triadik tadi, Bayani, maaf, ini pendekatan apa metode ya? Kelihatannya ini metode Ustaz, karena di sini Bayani, Qiyasi, dan Istislahi. Monggo Ruslan, fikih difabel. Oh ya, kemarin betul saya juga di WA oleh beliau sepertinya terkait dengan ini. Jadi posisi memang dulu kalau kita baca bahwa metodenya itu Bayani, Istislahi, kemudian kemudian sekarang pendekatannya Bayani, Burhani, Irfani. Metode yang digunakan tadi itu ada Bayani, ada kausasi, dan ada bagaimana mengkomparasi jika terjadi ta'arudul adillah itu. Tetapi dalam praktiknya kalau kita membaca tadi terkait dengan sumber-sumber paratekstual, tarjih tidak menafikan yang namanya pendekatan istislahi itu. Pendekatan kemaslahatan clear betul di situ. Misalnya begini, dalam fikih difabel itu karena saya bagian dari tim yang menyusun itu sejak memilih tema saja itu sudah sangat-sangat irfani ya kita gunakan. Kenapa kita gunakan difabel kok tidak disabilitas? Itu sangat-sangat irfani di situ. Kemudian yang kedua, dalam merumuskan itu mengacu kepada manhaj tarjih. Kita harus menemukan dulu yang namanya nilai-nilai dasar dalam Quran itu, yang kemudian di breakdown di situ. Misalnya ada nilai tauhidnya, kemudian karomah insaniyah dan lain sebagainya, itu termasuk nanti baru di breakdown pada aspek yang bersifat al-ahkam al-far'iyah. Nah, secara implementatif digunakan itu aspek-aspek kemaslahatannya. Nah, misalnya ketika berbicara tentang ibadahnya orang difabel, misalnya yang tunarungu dan sebagainya, itu dibicarakan. Termasuk dalam hal akad nikahnya, bisa nggak menggunakan. Itu juga ada aspek maslahah. Yang prosesnya itu yang kita sebut dengan istislahi itu. Jadi
penggunaan terma di dalam metode itu tidak menafikan aspek-aspek yang lain. Dia digunakan juga. Maka di situ diposisikan sebagai paratekstual, antara lain maslahah al-mursalah, istislah, kemudian sadduz zari'ah, al-qiyas, dan sebagainya. Cuma banyak orang yang terpaku ketika misalnya menggunakan bayani, kemudian kausasi, itu seakan-akan istislahi itu tidak digunakan sama sekali. Padahal dia dalam proses fatwa pengkajian hukum itu mesti digunakan. Jangankan difabel ya, yang karena difabel itu variannya apa istilahnya itu jenis difabelnya itu kan sangat banyak gitu. Nah, maka di situ juga tidak hanya terkait dengan ya istislahinya, tetapi ada dimensi misalnya terkait dengan fikul aulawiyatnya. Kalau orang difabel pada jenis difabel ini ada beberapa kemampuan yang bisa dia lakukan, maka ada skala prioritas itu. Jadi intinya bahwa dalam fikih difabel pembahasannya itu masuk di dalamnya pembahasan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan kemaslahatan, istislah. Saya kira itu. Baik, Ustadz Ruslan, terima kasih banyak atas pencerahan wawasan pada malam hari ini. Saya harus menyudahi pertemuan kita karena kita harus komit dengan waktu. Memang kita tadi lambat mulai ya, tetapi ada penegasan dan penajaman dari Ustadz Fatah. Dan kepada rekan-rekan MTT, Majelis Tarjih Daerah yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan, kami mohon maaf tidak bisa membacakan semua karena memang tugas Ustadz Ruslan malam hari ini adalah untuk mensosialisasikan struktur fatwa. Hal-hal yang berkaitan dengan munaqasyah atau konfirmasi terhadap produk-produk fatwa itu kita insya Allah akan adakan forum tersendiri. Tapi paling tidak apa yang dibahas tadi oleh Ustadz Kahar, Ustadz Wakhirin, tadi kami sudah cermati dan memang ya memang kita harus sering-sering ketemu gitu di ruang Zoom ini. Tidak harus diselesaikan dalam satu malam karena memang kita ada amanah di tempat lain. Kepada Ustadz Ruslan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kami tutup, kami sapa dulu Ustadz Fanta, ada tambahan sama Ustadz Samsul? Ustadz Fatah tadi masih gabung? Ada tambahan Ustadz Samsul? Cukup nggih? Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua asatidz dari Majelis Tarjih MTT PDM se-Jawa Tengah, rekan-rekan Magister Hukum Ekonomi Syariah dan mahasiswa Pondok Sobron yang hadir pada malam hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Ruslan atas kehadirannya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi nanti mohon dikirimkan Ustadz Ruslan. Ini banyak teman-teman. Yes, ya. Yes, sekarang saya kirimkan. Iya. Oke, saya pamit ya. Prof. Fatah, Prof. Samsul, dan Bapak-bapak semua, Ibu-ibu semua, mohon pamit. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.